Gunung Ungaran. Ya, gunung seperti yang sudah kita tahu, bahwa gunung yang satu ini terletak di Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dengan ketinggian sekitar 2050 meter di atas permukaan laut. Gunung ini termasuk dalam deretan pegunungan di sisi utara Pulau Jawa dan merupakan gunung api stratovolcano yang sudah tidak aktif. Kali ini kita akan mendaki Gunung Ungaran via Perantunan, jalur yang paling populer saat ini. Dari basecamp Perantunan, kita akan melalui pintu rimba yang menandakan start pendakian di hutan. Di depan sana adalah pintu rimba Gunung Ungaran via Perantunan. Dari basecamp ke pintu rimba sekitar 5 menit. Kita tadi mampir beli makan dulu ya di warung. Oleh karena itu, kita 24 menit sampai sini. Gunung Ungaran ini memang merupakan gunung yang sangat populer dan ramah bagi pendaki pemula. Jalurnya yang tidak terlalu ekstrim dan pemandangan yang eksotis menjadi daya tarik tersendiri. Di sini banyak sekali pendaki yang memilih untuk tektok dan start pendakian pada jam 2 atau 3 malam untuk melihat sunrise di puncak. Dan tibalah kita di pos 1, Watu Omah. Dari pintu rimba ke pos 1 ini adalah 10 menit. Ya cukup singkat kan? Oleh karena itu kita lanjutkan perjalanan langsung ke pos 2. Karakteristik jalur menuju ke pos 2 adalah tanah dengan diselingi akar-akaran. Jalur juga masih belum terlalu nanjak, masih tergolong santai. Gunung Ungaran memiliki beberapa jalur pendakian utama. Jalur basecamp Mawar, lokasi Desa Sidomukti, Kecamatan Bandungan, Kap Semarang. Jalur Perantunan, lokasi Desa Gintungan, Bandungan, Kabupaten Semarang. Jalur Promasan, lokasi Dusun Promasan, Perbukitan Medini. Jalur Medini, lokasi Desa Ngeserbalong, Limbangan, Kendal. Ya, tapi aku lebih menyarankan lewat di via Perantunan, karena jalurnya yang ramah, pemandangan yang bagus, dan fasilitas basecamp yang lengkap. Tak terasa sudah sampai di pos 2, Watu Jajar. Estimasi dari pos 1 ke pos 2 adalah 11 menit, masih cukup singkat. Malah gue carrier loh. Carrier. Iya aku di sini mudun Melayu gue carrier. Zaman tektok juga ya gue carrier. Seperti yang bisa tadi kita lihat, ada beberapa orang yang trail run di sini. Jadi tidak heran kalau kita akan sering melihat orang-orang berlarian turun gunung. Nah ternyata, aku tidak sengaja bertemu dengan salah satu atlet trail run dari Semarang. Ayo yang tahu siapa dia, komen saja ya, wanita yang berbaju biru. Sudah sampai di pos 3 ternyata. Estimasi perjalanan dari pos 2 ke pos 3 adalah 25 menit. Stop Pak, penting sinyalnya HP. Oh iya, sekilas mengenai basecamp Perantunan, yang menurutku sangat ciamik ini. Aku kira fasilitas di sana
sudah sangat baik. Ada banyak kamar mandi yang disediakan. Jadi, tidak perlu khawatir antri lama. Lalu ada banyak warung yang buka selama 20 jam. Jadi, tak perlu khawatir jika kelaparan. Ada juga tempat tidur area istirahat singgah untuk pendaki, atau bisa sewa tenda yang harganya 70.000 per hari, sudah dikasih 3 matras lagi. Termasuk murah kan? Dan ada juga tempat persewaan alat-alat pendakian tentunya. Ondorante, jalur ini penanda jalur akan sedikit naik, tapi masih dalam hal yang wajar sih. Dari pos 3 sampai Ondorante ini sekitar 12 menit. Kamera. Oh iya, saya mau dong kamera ini. Yo. Karakteristik jalur yang ini adalah tanah dengan ditata seperti anak tangga. Jadi, lumayan menguras tenaga ini. Masih sama. Oh, jadi sekarang aku tahu kenapa tadi disebut dengan Ondorante. Yang karena jalan yang dilalui adalah seperti anak tangga. Ondo dalam bahasa Jawa artinya adalah anak tangga. Dan rantai yang dimaksud adalah jalan yang panjang, seperti rantai. Semoga tebakanku benar ya. Setelah melewati Ondorante yang cukup melelahkan, kita langsung sampai di pos 4, Colo Keciko. Estimasi waktu dari Ondorante sampai ke pos 4 adalah 18 menit. Kameran. Pertigaan Banteng Rider atau ke puncak Bondolan dan Kota. Kita pilih ke Banteng Rider dulu saja. Setelah di pos 4, kita akan menjumpai pertigaan antara ke jalur puncak Banteng Rider atau ke puncak Bondolan dan Botak. Kalau aku menyarankan ke kanan saja ke puncak Banteng Rider terlebih dahulu, biar nantinya nggak bolak-balik perjalanannya. Karakteristik jalur yang dilalui kali ini adalah tanah padat sempit dan miring. Jadi pastikan tidak oleng ketika di sini agar tidak jatuh ke jurang. Macan punya. Dengan lebatnya hutan di Gunung Ungaran ini, kita lebih enak karena tidak terkena sinar matahari secara langsung. Ataupun jika ada angin kencang tidak langsung kena dinginnya udara. Nah, itu potongannya enggak orang pacar ini. Estimasi dari pertigaan
Sampai di sini adalah 7 menit. Ketika mendengar nama lembah hantu, wah, nama yang begitu seram. Apakah memang di sini adalah sarang dari berbagai macam hantu? Nah, bagi yang pernah ada pengalaman berhantu di sini, bisalah sharing di kolom komentar. Siapa tahu cerita kamu cukup seru kan? Jalur favorit pendaki kayak gini. Gitu ya mas. Nah, Aku malah nembe, lebih suka gini mas daripada cor. aku nembe iki ya. Jadi baru mulai. Jalur favorit kayak gini. Iya. Kalau cor itu wah nggak enak mas. Yang karang-karang no. Wah, Kurang lagi mas. ya. Bisa. Itu Merapi. Merapi. Yang keruak-keruak itu Merapi. Cuman orang mau foto dulu. Rem jol. Sekali mah puncak. Karena di pos 5 Jadi maksud makan banyak. pos 5 hutan lebat favorit lah. Harus pos 5 Tanggul Boyo. Kalau poin Boyo ya. Sampai di pos 5, Tanggul Boyo. Estimasi dari lembah hantu ke pos 5 adalah 15 menit. Di sini juga ada bangunan untuk istirahat. Sepertinya di tiap pos memang ada bangunan untuk istirahat ya. Tapi sayangnya di sini di tiap pos tidak ada warungnya. Sayang sekali sih. Kita masih melewati hutan lebat dengan jalan tanah, dan beberapa ada akar-akar pada tanahnya. Jalurnya juga tergolong ramah, karena lumayan banyak bonus di sini. Jadi santai saja, dan juga di sini tidak terlalu terkena angin, padahal kabut juga sudah mulai naik. Ya, saat ini kita sudah mendekati pertigaan jalan. Jika ke kanan, akan ke puncak Banteng Rider, dan jika ke kiri, akan ke puncak Botak. Kita akan ambil jalan ke kanan, karena target pertama kita adalah ke puncak Banteng Rider terlebih dahulu. Estimasi waktu perjalanan dari pos 5 ke pertigaan adalah 10 menit. Kita langsung jalan saja tanpa istirahat. Aku rasa kali ini jalan agak sedikit menanjak. Jalan juga sedikit licin. Lihat kan, tadi ada yang terpeleset. Ya memang jalurnya licin. Karena tadi malam habis hujan sebentar di gunung. Walaupun di base camp sangat terang sekali. Ya, namanya juga hujan, sangat lokal. Watu Ya, Umpan. di depan sana ada yang namanya
Watu Lumpang. Watu berasal dari bahasa Jawa yang jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah batu. Sedangkan lumpang alat yang digunakan untuk menumbuk padi dan kopi. Tapi kalau dilihat bentuk batunya kok sepertinya nggak sesuai dengan namanya ya. Aduh, bagaimana kepiye ini? Ada yang bisa kasih tahu kenapa bisa disebut dengan Watu Lumpang? Dari pertigaan ke Watu Lumpang ini cukup dengan 5 menit saja. Wah, ternyata di sini ada tempat yang bagus untuk camping. Tapi sayangnya, masih banyak sekali rumput. Harus dibabat dulu, biar bisa digunakan untuk camping. Ya, dari Watu Lumpang ke area ini sekitar 10 menit saja. Nah, sampai di Base camp Mawar. oh ini arah ke base camp Mawar ya. Buat ngecamp bisa ya. Mantap sih. Ini enak kalau camp di sini. Oh, ternyata inilah tempat camping yang asli. Ternyata sudah ada. Ini tempatnya juga bagus banget. Banyak pohon dan rindang sekali. Jadi pasti aman dari badai. Dari tempat sebelumnya ke camping area ini adalah 7 menit. Sekarang kan simpel. Ya mau pas camp, biar kayak pes-pes doang gitu. Akhirnya puncak Banteng Rider. Sayang sekali kabut. Udah ya. Puncak. Yes, sampai juga kita di puncak Banteng Rider. Dari tempat camping tadi sampai ke sini adalah 7 menit. Oke, di sini kita akan makan terlebih dahulu, lalu foto-foto dan lanjutkan perjalanan ke puncak Botak. Setelah cukup makan dan istirahat sebentar, kita langsung saja turun dan menuju ke puncak Botak pada jam 9.15.
17 menit pun berlalu. Kita sampai di persimpangan Jalan Puncak Banteng Rider dan Puncak Botak. Dan langsung saja kita ke jalur Puncak Botak. Puncak sih. Iya, kemarin. Camping. Iya. Gimana? Betulan. Oh, dingin sih tuh. Wah, Angin semua. sampai sekarang kabut angin. Aduh. Sampai di sini, kabut semakin tebal. Aku ragu kalau di Puncak Botak akan lebih cerah daripada di Puncak Banteng Rider. Sepertinya hari ini kita mendapatkan tembok kabut keabadian ya. Oh, tapi dalam hati masih berharap jika di Puncak Botak dan Bondola nanti masih bisa dapat pemandangan yang cerah. Kabut. Mari kita. Kali ini, kita melewati area yang terbuka. Kabut dan angin juga bertambah. Di sini lumayan dingin, karena anginnya agak kencang. Jalan yang dilalui pun lebih terjal daripada sebelumnya. Aku sempat bertanya kepada pendaki lainnya, di mana puncaknya. Dia pun mengatakan, kalau setelah ini adalah puncak. Oke, mari kita buktikan. Hari ini ternyata memang ramai sekali. Kita banyak berpapasan dengan para pendaki yang baru turun dari Puncak Botak menuju Puncak Banteng Rider. Banyak juga yang memilih ke Puncak Bondolan Botak terlebih dahulu, lalu baru ke Puncak Banteng Rider. Nah, udah. Apa? Watune jajut. Puncak Botak. Akhirnya, kita sampai juga di Puncak Botak. Dari persimpangan ke Puncak Botak ini membutuhkan waktu sekitar 18 menit. Ah, ternyata benar kan yang aku duga. Di sini kita hanya akan melihat kabut tebal dan angin yang kencang. Ya sudah, tanpa berpikir panjang, cukup 10 menit saja di sana
dan langsung lanjut berlari ke Puncak Bondolan. Jalan dari Puncak Botak ke Puncak Bondolan juga datar dan beberapa ada yang turun. Bang apa coy? Sangar tenan. Gitu lompat. Seharusnya, jika hari ini cerah, maka pemandangan di sini pemandangan yang paling bagus yang dimiliki oleh Gunung Ungaran. Ini merupakan jalur naga, jalan yang hijau, dan sabana yang indah. Ya, di lain kesempatan, semoga jika ke sini, kita mendapatkan cuaca cerah. Memang sungguh disayangkan, hari ini kita mendapatkan kabut tebal sehingga pemandangan yang hijau dan awan biru tidak tampak. Kita melihat ke depan pun hanya kabut. Ya memang cuaca tahun ini sangat anomali sih. Sampailah kita di Puncak Bondolan. Jaraknya cukup jauh. Ternyata, dari Puncak Botak ke Puncak Bondolan sekitar 30 menit. Ya, tapi tidak capek sama sekali, karena jalannya juga banyak yang datang. Agak sas ya, agak sas. Setelah 10 menit di Puncak Bondolan, sudah saatnya kita turun ke base camp dan pulang ke kota Kudus. Ya, kita akan sedikit berlari jika jalan yang dilalui enak untuk lari kecil. Monggo mas, banter-banter mas. Angin juga semakin besar saja. Bagi yang nggak bawa jaket dan tubuhnya kecil, pasti ini pada kedinginan.
menit telah berlalu, dan sampailah kita di tanjakan cinta. Karena aku sedang turun, jadi ini adalah turunan cinta. Hahaha. Akhirnya sudah sampai di hutan lagi. Paling tidak angin tidak berhembus kencang di sini. Oh, udah. Kita sudah sangat dekat dengan base camp. Dan sekarang aku akan melakukan reka perjalanan dari base camp sampai ke puncak. Jadi, perjalanan kita dari base camp ke puncak Banteng Rider adalah sekitar 2 jam 54 menit. Dari puncak Banteng Rider ke puncak Botak, yaitu sekitar 35 menit. Dari puncak Botak ke puncak Bondolan, yaitu sekitar 30 menit. Dan dari puncak Bondolan, turun ke base camp adalah 1 jam 15 menit. Di basecamp Gunung Ungaran via Perantunan ini, memang fasilitasnya bagus banget sih. Di sini tempat camping juga luas, dan ternyata banyak digunakan untuk acara kemah pramuka sekolah. Ya memang cocok sekali sih. Dan juga ada rumah Lilliput, jika kita ingin staycation sendirian. Atau dengan orang lain sekarepmu ya. Pokoknya, asik sih pastinya. Ya, setelah sekitar 6 jam kita mendaki dan turun Gunung Ungaran, kita cukup berkeringat dan langsung saja kita mandi dan persiapan pulang ke Kota Kudus. Ya, sampai jumpa di pendakian-pendakian lainnya. Kita akan membuat videonya lebih seru daripada video-video yang sebelumnya. Sampai jumpa kembali.